Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan belajar tentang gimana caranya membuat sketsa grafik fungsi kendala pada masalah program linear. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang kita buat grafiknya, yang kita buat garisnya adalah fungsi kendala. Nah, langkah-langkah membuat sketsa grafik yang pertama adalah kita harus menentukan titik potong antara garis itu dengan sumbu X dan sumbu Y, atau gampangnya itu kita ngambil X-nya 0, ketika X-nya 0, Y-nya berapa, dan ketika Y-nya 0, nah X-nya berapa, kurang lebih kayak gitu, step yang pertama. Kemudian step yang kedua, kita tarik garis dari dua titik potong tersebut, dan yang terakhir, baru kita menentukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian di sini kita mengambil konsep bahwa daerah penyelesaian ditunjukkan oleh daerah yang tidak diarsir, atau dengan kata lain daerah bersih. Ya. Karena di beberapa penyelesaian lain ada yang mengambil daerah arsir justru yang menjadi penyelesaian. Tapi untuk memudahkan, kita sepakati di awal bahwa kita menyelesaikannya dengan menganggap daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir atau daerah bersih. Nah, karena kita mengacu pada konsep ini, maka yang perlu kita ingat adalah jika kita menemukan tanda lebih dari sama dengan, maka kita harus mengarsir bagian kiri atau bawah. Oke, jika kita menemukan tanda lebih dari, yang kita arsir adalah kiri atau bawah. Kemudian, ketika kita menemukan tanda kurang dari sama dengan, kita harus mengarsir bagian yang kanan atau atas. Kanan atau atas. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada fungsi kendala yaitu X lebih besar sama dengan 15 dan Y lebih besar sama dengan 5. Nah, untuk membuat grafiknya, kita tuliskan dulu ke dalam persamaan. Jadi dari pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan sehingga kita dapatkan X sama dengan 15. Yang pertama dari sini. Kemudian yang kedua berarti adalah Y sama dengan 5. Itu yang kedua. Oke. Selanjutnya kita buat skala grafiknya dulu. Karena di sini angkanya tidak terlalu besar, jadi nggak masalah kita menggunakan skala 1 ya. Maksudnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ke sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Selanjutnya di sini kita punya X sama dengan 15, berarti X-nya 15. X itu sumbu mendatar kan ya, 15, berarti ada di sini. Nah, karena ini nggak ada Y-nya di sini, berarti ya udah kita tinggal tarik garis aja. Kita tinggal tarik garis ke atas, vertikal ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian, yang kedua, kita punya garis Y sama dengan 5. Y-nya 5. Y-nya 5 kan? Oh, ini hilang, sorry. Nah, Y-nya 5. Berarti Y itu kan ada di sumbu vertikal ya, 5. Di sini nih berarti. Kan Y sumbu ini kan, sumbu Y. 5 Y-nya berarti di sini. Kemudian kita tarik garis deh ke samping. Tabel warnanya diganti dulu biar terlihat. Nah, setelah kita menentukan garisnya, ini saya perpanjang ya supaya lebih jelas. Perpanjang sumbunya. Setelah kita mendapatkan garisnya, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan daerah penyelesaian. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa daerah penyelesaian itu, tadi kita menggunakan konsep bahwa daerah penyelesaian adalah daerah bersih. Sehingga kalau kita menemukan tanda lebih dari, kita harus mengarsir bagian kiri atau bawah. Oke.
Namun ketika kita menemukan kurang dari, kita harus mengarsir bagian kanan atau atas. Jadi untuk soal ini, karena di sini tandanya adalah lebih dari, berarti kita arsir yang kiri atau bawah. Tapi karena garis X sama dengan 15 kayak gini, berarti kan bawahnya nggak kelihatan kan. Jadi yang perlu kita arsir adalah bagian kirinya. Kirinya kita arsir. Ini sebenarnya harusnya diperpanjang sih. Taruh. Bagian kiri dari garisnya ya. Ini kita sketch. Kita arsir bagian kiri dari garis X sama dengan 5. Oke. Yang kedua adalah tandanya lebih dari juga. Tapi Y garisnya mendatar. Berarti kalau lebih dari kan pilihannya kiri atau bawah. Cuma kalau di dalam garis ini nih, yang warna merah, itu kan bagian kirinya agak susah kan, berarti kita ambil yang bawah. Berarti kita arsir bagian bawah, sini. Nah, sehingga dari gambar ini, kalau kita sudah selesai mengarsir, kita mendapatkan bahwa daerah penyelesaiannya adalah yang bersih ini. Inilah daerah penyelesaiannya. Ya, jadi daerah penyelesaiannya adalah bagian sini. Oke, jadi di sini masih sampai daerah penyelesaian dulu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Gimana kalau saya punya fungsi kendala yang seperti ini? Nah, caranya untuk kendala yang kayak gini, untuk mempermudah, kita bagi dua dulu. Jadi dalam satu pertidasaman ini kan ada dua tanda ya. Tanda yang pertama, cara membacanya adalah 2 kurang dari sama dengan X. Berarti boleh kita tukar menjadi X-nya lebih besar dari 2. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa X-nya juga kurang dari 6. Nah, kurang dari sama dengan 6. Seperti itu. Kemudian yang kedua pun sama. Sekarang Y, tapi sini ada 4 kurang dari sama dengan Y. Berarti kita bisa tuliskan sebagai Y-nya lebih besar dari 4. Tapi Y-nya lebih kecil dari 6. Nah, sampai sini sama, kita ubah dulu menjadi persamaan sehingga kita dapat X sama dengan 2, satu lagi X sama dengan 6. Nah, begitupun yang ini. Kita dapatkan bahwa di sini Y sama dengan 4, satu lagi Y sama dengan 6. Oke. Sini saya akan gambarkan dengan warna hijau. X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Berarti seperti tadi. Oh ya, skalanya dulu deh, kita tuliskan dulu ya. Sini ada pakai skala 1 aja karena angkanya nggak terlalu besar yang ini. Jadi kita pakai skala 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita buat garisnya. Sini ada X sama dengan 2. Berarti seperti tadi, X-nya 2 di sini ya. Kemudian kita tarik garisnya ke atas, vertikal. Selanjutnya, kita punya X sama dengan 6. Jadi, kan titiknya ada di sini, X-nya 6. Nanti kita tarikkan garisnya, tarik garisnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita punya Y sama dengan 4. Nah, di sini akan saya kasih warna biru deh. Y-nya 4, berarti di sini kan. Y-nya 4 berarti kita tarik seperti ini. Satu lagi Y-nya 6. Sama 6 berarti di sini kita tarik garis seperti ini. Nah, sekarang baru kita tentukan daerah penyelesaiannya. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa lebih dari akan mengarsir bagian kiri atau bawah. Sedangkan kurang dari akan mengarsir bagian kanan atau atas. Karena kita ambil daerah yang bersih sebagai daerah penyelesaian. Oke, yang pertama dulu. Di sini kita punya X lebih besar dari 2.
tadi garisnya warna hijau ini ya. Lebih besar berarti arsir yang bagian kiri. Di kirinya kita arsir. Seperti ini. Kemudian yang kedua, ada X-nya kurang dari 6. Kurang dari berarti arsir yang kanan. Nah, kanan. Seperti ini. Kemudian, selanjutnya, kalau kita punya lebih dari 4. Tadi 4 ada sini. Lebih dari berarti arsir yang bawah. Ini bagian bawahnya kita arsir. Satu lagi adalah kurang dari 6. Lebih dari 6, sorry. Kurang dari. Ini salah nulis ya, maaf. Ini kurang dari sini maksudnya. Kurang dari 6. Nah, kurang dari mengarsir yang bagian atas. Garisnya warna biru ini kita arsir bagian atasnya. Nah, setelah selesai mengarsir, kita dapatkan bahwa daerah penyelesaiannya adalah bagian yang tengah ini nih. Inilah daerah penyelesaian. Jadi kita kasih keterangan BP. Bagian sini walaupun terlihatnya kosong, tapi sebenarnya ini ada kena dari yang ini yang warna kuning ya, kalau kita perpanjang. Jadi dia kena sebenarnya. Nah, oke, maka daerah penyelesaian adalah bagian sini. Yang ini pun sama, sebenarnya kena warna merahnya. Sini kena gitu warna merahnya. Jadi yang benar-benar bersih adalah yang tengah-tengah tadi. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, ini agak sedikit berbeda dari yang dua tadi. Sebenarnya dari soal aslinya, fungsi kendalanya itu udah ratusan. Tapi nggak masalah untuk menyederhanakan fungsi kendala seperti ini. Ya, sederhanakan. Kita langsung aja masuk ke yang pertama. Sini kita punya 5X plus 2Y sama dengan 80. Tuliskan seperti itu dulu ya. Jadi kita tuliskan persamaannya dulu sama dengan 80. Begitupun yang kedua, kita tuliskan dari sini. Berarti X tambah 2Y sama dengan 40. Setelah itu, kita harus menentukan titik potong antara garis ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita tuliskan dulu X, di sini Y, di sini titik. Kita ambil kalau X-nya 0, nanti Y-nya berapa. Kemudian ketika Y-nya 0, nanti X-nya berapa. Kayak gitu. Bagian ini pun sama yang bawah. Kita tuliskan dulu aja ya. Di sini ada X, di sini Y. Kemudian kalau di sini X-nya 0, Y-nya nanti berapa. Kalau di sini Y-nya 0, X-nya nanti berapa. Kemudian nanti kita bisa dapatkan koordinat titiknya. Gitu ya. Oke, kita mulai dari yang garis pertama dulu. Kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti di bagian sini kita tutup X-nya. Sehingga kita akan dapatkan bahwa Y-nya adalah 80 dibagi 2, yaitu 40. Jadi kita tuliskan di sini 40, sehingga titiknya adalah 0,40. Itu titik yang pertama, 0,40. Sekarang titik yang kedua, kalau Y-nya 0, berarti Y-nya 0 nih, kita tutup. Sehingga X-nya adalah 80 dibagi 5, yaitu 16. Jadi di sini kita tuliskan 16. Maka kita dapat titiknya adalah 16,0. Ya. Kemudian, ini maaf lupa dihilangkan. Ini saya tulis ulang. Dan di sini ada 5X plus 2Y. Oke, lanjut. Sekarang kita ambil kalau X-nya 0 di yang kedua, di persamaan garis yang kedua. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 40 dibagi 2, yaitu 20, sehingga di sini 20. Maka titiknya adalah 0,20. Yang kedua, kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 40 dibagi 1, berarti 40. X-nya 40, jadi kita dapat titik 40,0. Oke, sebenarnya di sini ada
dua persamaan lagi ya. Di sini kita dapatkan X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0 yang kedua. Tapi untuk ini sebenarnya nggak perlu dibuat grafiknya secara khusus, karena X sama dengan 0 itu berarti adalah sumbu Y. Jadi garis yang ini nih, ini sebenarnya adalah X sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Jadi ini sebenarnya adalah Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi nggak perlu dibuat secara spesifik gitu. Oke, kita balik ke persamaan ini. Jadi titik yang pertama kita punya yaitu 0,40. Nih ya, 0,40. Oke. Di sini yang kedua 16,0. Kemudian ada 0,20, 40,0. Wah, angkanya kalau kita buat dalam skala 1, maksudnya di sini 1, 2 itu kan bakal banyak banget kan. Jadi jangan pakai skala 1. Kita ambil aja skala 4 supaya mengefektifkan space gitu. Jadi di sini kita tuliskan 4, kemudian 8, 12, 16, 20, 24, kemudian 28, 32, 36, 40. Kemudian di sini pun sama, 4, 8, 12, kemudian 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Boleh lanjutkan 44 gitu. Nah, selanjutnya kita buat titiknya 0,40. Berarti X-nya 0, Y-nya 40. X-nya 0 nih. Kemudian Y-nya 40, berarti ke atas 40 di sini. Kemudian 16,0, berarti X-nya 16. Y-nya 0, berarti ke samping 16. Sini. Nah, dari dua titik ini, kita tarik garis. Tarik garis yang melalui dua titik tadi. Ini ya, kira-kira seperti ini. Itu garis yang pertama dari fungsi kendala 5x plus 2y sama dengan 80. Sekarang kalau kita punya 0,20. Wah, 0,20 berarti kan 0, kemudian y-nya 20 ya di sini. Satu lagi 40,0 berarti x-nya 40 di sini. Nah, dari sini kita tarik garis. Tarik garis seperti ini. Kita sesuaikan pakai garis yang melalui dua titik tadi. Oke, setelah kita dapatkan garisnya, selanjutnya adalah kita tentukan daerah penyelesaian. Saya ingatkan kembali bahwa 5 lebih besar sama dengan itu, kita harus mengarsir bagian kiri bawah. Kemudian kalau kurang dari sama dengan bagian kanan atau atas. Oke, kita mulai dari garis yang pertama dulu ya, dari kendala pertama dulu. Di sini kita punya kurang dari. Berarti kurang dari kanan nih yang harus kita arsir. Jadi dari garis hijaunya kita arsir sebelah kanan. Seperti ini. Jadi nggak boleh melebihi garis hijaunya ya. Sebelah kanannya kita arsir. Kemudian yang kedua adalah kurang dari juga nih tandanya. Wah, berarti kiri lagi. Nah, jadi dari garis biru sebelah kirinya kita arsir. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapat daerah penyelesaiannya adalah dia berbentuk segitiga ya di sini. Daerah penyelesaian. Oke, selesai untuk cara pembuatan grafik dari fungsi kendala pada permasalahan program linear. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.